wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kabar kalian sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, pertemuan kita hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya pernah dengar kata keyakinan kelas? Ya. Kalau peraturan kelas sudah pernah? Ya. Jadi sebenarnya untuk peraturan kelas atau keyakinan kelas itu sebenarnya sama aja. Beda-beda tipis ya. Perbedaannya kalau misalnya peraturan kelas itu kan dibuat oleh sekolah, ya kan? Nah, terus kalian menerapkannya di kelas, kemudian kalian tuh mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian harus mengikuti. Hukumnya wajib. Peraturan kelas diikutin, hukumnya wajib, ya. Nah, untuk keyakinan kelas itu kalian yang membuat sendiri. Kalian yang membuat sendiri, kemudian kalian yang menyepakati sendiri, kemudian kalian yang bertanggung jawab sendiri untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Di mana nanti keyakinan kelas tersebut nanti kalian harus mengikutinya. Kalau misalnya melanggar, berarti kalian harus tahu sendiri konsekuensinya seperti apa, ya. Oke, sebelumnya kita masuk ke keyakinan kelas, saya ingin bertanya dulu tentang kondisi kelas kalian. Bagaimana kondisi kelas kalian kelas 8C ini, tentang teman-teman kalian seperti apa, kemudian guru-guru kalian seperti apa, kemudian lingkungan kelas kalian seperti apa. Sebelumnya saya minta dulu tanggapannya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Teman-teman di kelas ini ada yang suka mengganggu teman lain atau suka jahil. Guru sudah melakukan pembelajaran dengan semangat, tapi ada yang masih terlambat. Teman-teman saya sering melakukan pada sekolah, misalnya tidak nongkrong di sekolah. Oke, demikian tadi tanggapan kalian mengenai kondisi kelas kalian ya. Kemudian saya akan minta tanggapan kalian lagi tentang peraturan yang ada di sekolah kalian, di sekolah kita. Tentang peraturan di sekolah kita, apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal atau belum? Saya minta tanggapannya. Ada yang bisa ngasih tanggapan? Sekolah sudah dibuat, namun pelaksanaannya belum maksimal. Oke, tadi sudah saya minta tanggapan tentang kondisi kelas kalian, tentang peraturan sekolah. Terakhir, saya minta lagi tanggapan kalian tentang harapan-harapan kalian di kelas ini. Impian kalian di kelas ini, kalian tuh maunya seperti apa? Saya minta tanggapannya lagi. Ada yang bisa kasih tanggapan? Menjadi kelas yang bersih dan tertib. Kelas dilengkapi dari AC, speaker, dan LCD. Oke ya, jadi tadi sudah kita dengarkan tentang kondisi kelas kalian seperti apa, kemudian pelaksanaan peraturan sekolah kita seperti apa, kemudian harapan-harapan kalian, impian-impian kalian tentang kelas ini seperti apa ya. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya, dimana keyakinan kelas itu nanti akan mewujudkan impian kalian, harapan kalian selama berada di kelas ini ya. Keyakinan kelas ini berlaku sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun ini kalian harus melaksanakan keyakinan tersebut, keyakinan kelas tersebut ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan antara keyakinan kelas sama peraturan kelas itu, peraturan kelas itu mengikat kalian karena peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah dan diterapkan di kelas kalian. Sedangkan keyakinan kelas itu mengikat juga, cuma kalian yang buat peraturannya ya. Kalian yang buat peraturan, kalian yang menjalankan, dan kalian yang bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas tersebut ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kata-katanya atau kalimat-kalimat yang ada pada keyakinan kelas. Kalau misalnya peraturan kelas itu ada banyak kata-kata tidak boleh, dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, untuk keyakinan kelas, kata-katanya tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang atau tidak boleh. Karena kata-kata dilarang atau tidak boleh itu adalah kata-kata negatif. Nah, jadi untuk keyakinan kelas, kita rubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata atau kalimat yang positif. Contohnya misalnya, kalau peraturan sekolah itu kan dilarang datang terlambat misalnya, itu kan dilarang datang terlambat. Nah, untuk keyakinan kelas sebenarnya intinya sama, cuma kita ganti kata-katanya yaitu masuk tepat waktu, gitu ya. Masuk tepat waktu sebenarnya intinya sama, tidak boleh terlambat. Ada lagi kata-kata misalnya dilarang membuang sampah sembarangan misalnya,
Ya, karena kita dengar kan, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata-katanya diganti dengan kata membuanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya, itu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kata-katanya negatif, kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah, kalau kata-kata yang keyakinan kelas itu kata-katanya positif. Ya, kita rubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Sampai sini paham nggak ya? Ngerti ya? Nah, kata-kata keyakinan kelas itu saya minta kalian buat satu orang satu kata-kata satu kalimat tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, jadi kalian itu buat satu kalimat yang akan dijadikan keyakinan kelas. Di mana kata-katanya itu adalah kata-kata yang positif. Ya, bisa ya? Oke. Nah, saya punya post-it. Nah, post-it ini kalian tulis nama kalian, kemudian tulis satu kalimat yang menurut kalian aturan ini sangat penting sekali diterapkan di kelas kalian. Ya, tapi kata-katanya menggunakan kata-kata yang positif. Paham ya? Oke, jadi post-it ini berlaku satu lembar untuk satu orang, kemudian satu kalimat yang berupa keyakinan kelas. Ya? Oke, ini saya bagikan. Jadi kayak tadi Yus. aku mulai pada. Oke. Apa kalian sudah selesai menuliskan keyakinan kelas kalian? Oke, sekarang tugas kalian adalah menempelkan post-it yang sudah saya bagikan tadi, yang berisi tentang keyakinan kelas kalian tadi, di bagian sini. Ya, bagian sini ya. Oke, sekarang dimulai dari ya, siap. Sudah semua ya. Ini adalah keyakinan kelas kalian yang ada di impian kalian atau harapan kalian. Ya. Oke, jadi di sini kan sudah ada beberapa macam keyakinan kelas. Sekarang di sini ini ada berbagai macam keyakinan kelas, juga berbagai macam keinginan dan harapan kalian. Maka kalau mulai di sini kita tidak bisa mengikutinya semua, ya. Maka dari beberapa keyakinan kelas itu juga ada beberapa yang sekiranya mirip atau sama. Maka kita harus mengelompokkannya. Nah, sini adalah kalau untuk mengelompokkan keyakinan kelas. Jadi kita baca satu-satu, yang mana yang istilahnya nadanya kalimatnya sama, kita kelompokkan dengan yang sama. Ya, contohnya ini saya baca. Untuk pertama ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kalau menurut kalian, kalau misalnya berbicara tentang sampah, apa yang ada dalam pikiran kalian? Menjaga kebersihan. Ya, jadi buanglah sampah pada tempat ini kita kelompokkan menjadi menjaga kebersihan. Ya. Lagi, janganlah bermain bola di kelas. Janganlah bermain bola di kelas itu kira-kira apa nama nilai kebajikannya? Ketertiban kelas, ya, menjaga ketertiban kelas, ya. Karena kan bermain bola itu kan sebenarnya tidak boleh di kelas,
kelas, ya kan? Jadi menjaga ketertiban kelas. Ini saya tidak katakan. Jadi di sini kita tulis kelompoknya adalah menjaga kebersihan. Nah ini menjaga ketertiban. Lanjut lagi, buanglah sampah pada tempatnya karena ini sama. Berarti kita gabungkan dengan kelompok yang sama, yaitu menjaga kebersihan. Ya. Lanjut lagi, marilah kita menjaga kebersihan kelas, sama, ya. Dan di sini menjaga kebersihan juga, sama. Jagalah fasilitas kelas. Fasilitas kelas boleh di sini ya. Karena kan janganlah bermain bola kan nanti khawatirnya kan fasilitas kelas kan rusak, ya. Jadi hampir sama dengan menjaga kebersihan. Kemudian jagalah fasilitas kelas dan kebersihan kelas. Ada dua nih, ya. Jagalah fasilitas kelas dan kebersihan kelas. Kita masukkan aja di sini. Kemudian habis minum makan buanglah sampah di tempatnya. Hampir sama dengan menjaga kebersihan. Kemudian bawalah botol minuman agar mengurangi sampah plastik. Hampir sama dengan menjaga kebersihan. Oke, ini lagi. Bertemanlah dengan semua orang. Bertemanlah semua orang berarti kira-kira apa? Bertemanlah dengan semua orang. Jadi saling menghargai. Nah ya, saling menghargai ya. Lanjut. Janganlah berpacaran. Kita masukkan saling menghargai, ya. Kenapa sih tidak jelas? Kenapa sih Bertemanlah dengan cara tidak membeda-bedakan teman. Nanti saling menghargai. Ini ya kawan, walaupun tadi. Bertemanlah dengan baik, sama saling menghargai juga ya. Seluruh siswa dalam kelas diwajibkan berada dalam kelas saat jam pelajaran dan menjaga ketertiban. Atau menjaga kedisiplinan. Kan sama aja, ketertiban aja ya. Jagalah sikap kalian saat ada guru. Nah, saling menghargai, ya. Jagalah sikap kalian saat ada guru. Berarti ini saling menghargai selain menghargai teman, menghargai guru juga, ya. Tapi sama saling menghargai. Buanglah sampah pada tempatnya, sama kebersihan, ya. Lakukan piket kelas dengan teratur, sama menjaga kebersihan. Bersih kelas ya. Jagalah persatuan dalam kelas. Persatuan kelas itu bukannya dengan saling menghargai, ya. Kalau misalnya kalian saling menghargai, insya Allah kalian akan bersatu dalam kelas ini. Ya. Janganlah memakai jubah licin. Oke, ketertiban. Ya, ketertiban. Jangan ada aturannya ya. Oke, jagalah fasilitas kelas. Sama jaga fasilitas kelas juga. Stop membuli. Jadi sebelum kita ya. Bertemanlah tanpa membeda-bedakan. Jagalah kelas tetap bersih, sama ya. Jaga kebersihan. Tetap berdamai dan kompak selalu. Berarti saling menghargai. Piket sesuai jalur piket. Berarti saling bekerja juga. Buanglah sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Sama juga kebersihan ya. Hilangkan rasa benci, iri dan dengki. Saling menghargai. Oke, tetap. Janganlah menggunakan make up saat ke sekolah. Berarti ini ya, jaga ketertiban ya.
Nggak mau nunggu juga. Kalau itu kan Wajar lah namanya itu. janganlah mencoret meja dan bangku di kelas. Titipan ya. Ini bawa sampah pada tempatnya sama ya juga. Lagi bawa sampah pada tempatnya. Ya sudah ya. Jadi semua pihak kelas kita sudah kelompokkan di sini, ya. Nah, jadi kita sudah berhasil mengelompokkan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu rata-rata memiliki kata atau kalimat yang hampir mirip, sehingga bisa mengelompokkannya, ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengelompokkan menjadi 3 nilai-nilai kebajikan, ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua menjaga ketertiban, dan yang ketiga adalah saling menghargai. Untuk saling menghargai itu berarti antara guru dan teman-teman, hubungannya dengan guru dan teman-teman, ya. Oke, jadi di sini kita bisa menulis kesepakatan kelas menjadi 3 bagian, yaitu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan saling menghargai, ya. Oke, kesepakatan kelas yang pertama adalah kami meyakini untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kami meyakini bahwa untuk selalu menjaga ketertiban kelas. Dan yang terakhir adalah kami meyakini untuk saling menghargai. Jadi kita sudah membuat tentang kelas ya. Kalian harus menjalankan keyakinan kelas ini untuk mendapatkan suasana kelas yang kalian inginkan, ya. Nah, sebagai bukti kalau kalian menyepakati kelas ini, menyepakati keyakinan kelas ini, saya minta kalian maju untuk memberikan tanda tangan di bagian bawah ini, ya. Tanda tangannya kecil aja. Kalau misalnya kalian sepakat tentang kesepakatan kelas ini, ya. Mulai dari itu dulu. Kecil-kecil aja tanda tangannya, ya. Nanti kita foto, kemudian sebagai bukti kesepakatan. Kelas kalian, ya. Berarti kalian dengan kata lain setuju dengan kesepakatan kelas yang telah kalian buat, ya. Jadi harapannya itu kalian harus bisa menjalankan dan bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang telah kalian
buat ya. Nah nanti kalau paket kelas ini saya buat dengan rapi, kemudian nanti kita tempel di bagian sudut kelas kalian ya. Nanti biar bisa kalian baca dan kalian bisa ingat-ingat tentang keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Jadi kalian tidak akan melanggar tentang kesepakatan kelas. Oke, terima kasih anak-anak karena hari ini kita sudah berhasil membuat suatu keyakinan kelas. Oke, semoga dengan keyakinan kelas yang telah kita buat ini akan membuat suasana kelas menjadi nyaman dan kalian pun belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih kondusif lagi belajarnya ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap kalian kelas 8C siswa SMP Negeri 8 Samarinda. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita jalankan dengan baik dan dapat bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang kalian buat ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini ya. Beri tepuk tangan untuk kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Indah dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sriandi dari kelas 8C. Nama saya Mailinda Noling Bundungan dari kelas 8C. Nama saya Muhammad Gibran dari kelas 8C. Sangat seru, mengasihkan, Luar biasa. Sangat menyenangkan. sangat penting. Sangat penting. Dan penting banget. Penting sekali untuk menanamkan sikap tanggung jawab di diri kita. Bisa menanamkan karakter yang baik bagi kami. Penting dapat membawa suasana kelas lebih kondusif. Dan meningkatkan kedisiplinan.